orang marahnya sebegitunya, kita nggak boleh ngamuk. Karena kalau kita ngamuk, lah mereka pakai pistol, bos. Yang ngelindes anak umur 21 tahun yang jadi tulang punggung keluarga aja dilindes pakai barakuda kok. Kita nggak tahu siapa yang jarah rumah-rumah pejabat itu. Kita udah menarik diri semuanya. Lu yakin ini bukan mahasiswa nih? Bahas. Kalau dari gue pribadi gue yakin. Gue yakin. Kalau katanya sih konstitusi kita diacak-acak. Iya, bukan katanya mah benar. Iya oke. Work. Ya, selamat datang nih di podcast daripada Indonesia terus terang lagi berduka. Ada teman-teman kita yang gugur bukan di medan perang sayangnya, tapi di medan peristiwa yang sampai detik ini kita juga belum dapat kejelasannya nih. Dari beberapa pihak mengklaim benar, semua mengklaim benar, tidak ada yang mengklaim salah. Dan di sini gue kedatangan tamu, Aji Gumilar. Dia sahabat gue lama, kenalnya udah lama banget. On and off kita bertemu dan berbincang kerama, tapi selalu ada ide menarik dari beliau. Dan beliau adalah seorang pendidik, seorang aktivis, dan pikiran-pikirannya patut kita cermatin untuk memandang gimana nih sebenarnya posisi kita sebagai generasi muda, milenial, zilenial ke depan, dan untuk tetap bisa bersemangat untuk menjalani hari ke depannya. Selamat datang, Bro. Thank you, Bro. Thank you udah datang, Bro. Thank you. Gimana kabar, Ji? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik-baikin aja sebenarnya. Baik-baikin aja sebenarnya, iya. Fisiknya... Tapi tetap optimis ya. Harus ya. Harusnya. Harus karena cuman itu kali ya yang dipunyain orang Indonesia sekarang ya, optimis sama harapan ya. Gokil. Pembukaan aja udah cakep nih. Oke, Ji, gue kenal lu dulu sempet ke Bandung awal pertama kali sama mutual friend kita, Mas Reno. Iya, masih kuliah tuh. Masih kuliah dan gue liat tuh orang baik, pinter. Waduh, ampun. Dan punya cita-cita yang luhur buat bangsa. Boleh nggak lu cerita dikit pengalaman lu dari awal sampai lu sekarang nih ada di sini, perjalanan hidup lo? Sesingkat aja. Singkat aja ya. Sebenarnya gue mungkin lahir dari keluarga yang sangat-sangat biasa, berkecukupan aja ya. Susah enggak, berkelebihan juga enggak gitu ya. Jadi gue cukup tahu bahwa saat gue kuliah dulu, orang tua gue itu melakukan seluruh daya upayanya untuk sampai bisa gue kuliah tinggi gitu ya. Sebenarnya tadi lo bilang kalau gue aktivis sih enggak juga, Din. Saat kuliah ya gue so-so aja, mahasiswa yang malah banyakan nongkrongnya saat itu. Karena buat gue nongkrong itu pendidikan lain di luar kelas saat itu. Sisanya setelah gue lulus kuliah, gue kerja karyawan biasa. Gue sambil freelance. Gue pernah jadi driver transportasi online juga. Tapi gue orang yang cukup yakin bahwa pendidikan itu amat sangat krusial. Apapun ya, formal, non formal, informal. Jadi saat gue ada satu momen di mana gue harus memilih antara gue mundur kerja atau gue nyelesain pendidikan, gue milih yang nyelesain pendidikan dulu. Gue nggak takut nggak punya kerjaan, bro, karena gue percaya dengan network dan segala macam yang mungkin udah gue bina dari lama. Masa sih Tuhan nggak kasih rezeki gitu ya. Nah, sampai akhirnya setelah pendidikan setelah pendidikan S2 gue selesai. Oh, lu sempet S2? S2 gue. Oh, keren. Iya, setelah S1 terus S2. Nah, itu tadi yang gue cerita, gue harus berhenti milih pendidikan tuh karena tesis gue harus selesai on time. Sementara kantor loadnya lagi tinggi banget. Habis itu gue langsung dapat tawaran ngajar, bro. Nah, disitulah mungkin karir gue berubah ya. Yang sekarang akhirnya bisa dibilang gue punya dua profesi, tapi benang merahnya satu, pendidikan. Jadi gue sekarang sebagai dosen industri di vokasi UI, di bidang di komunikasi sebenarnya base gue di multimedia penyiaran. Tapi kadang-kadang diperbantukan ngajar di prodi lain.
Di sisi lain gue menjalani roda bisnis di lembaga pendidikan dan pelatihan juga. Jadi gue punya dua standing point kali ya. Iya. Dimana gue pebisnis, sudah berjalan. Sebenarnya ini quote and quote warisan dari orang tua. Gue anak tunggal. Oh, wow. Gue anak tunggal, jadi orang tua gue nggak punya siapa-siapa lagi untuk meneruskan. Yang dulu sebenarnya gue nggak mau jalanin. Yeah. Akhirnya gue terusin, tidak dengan kalau kita bicara pewaris itu biasanya identik dia punya kas yang lumayan, sehingga tinggal di scale up gitu ya. Sayangnya gue nggak, bro. Jadi ketika gue meneruskan bisnis itu sebenarnya keluarga gue dalam masa krisis. Jadi niat gue waktu pertama kali bisnis, mencoba untuk bisnis sambil ngajar, itu lebih kepada gue mau menyelamatkan keluarga gue. That's it. Nah akhirnya lewat bisnis, alhamdulillahnya ya orang tua gue bisa hidup layak lah. Bisa tidak terbuang dari kehidupan yang dulunya gitu ya. Dan gue ngerasa ternyata orang tua gue memberikan daya upayanya sampai gue bisa sampai di posisi menjadi pendidik, jadi dosen di usia yang gue nggak pernah nyangka, jadi pebisnis di usia yang gue juga nggak pernah nyangka. Gue nggak pernah kepikiran, bro, jadi pebisnis. Ternyata ini tuh jadi bagian yang Tuhan berikan ya, Allah berikan sama gue. Jadi harus gue bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau lo tadi bilang gue jadi aktivis, sebenarnya lebih kepada gue bicara sebagai diri gue sendiri aja, tidak sebagai pebisnis, tidak sebagai dosen, tidak sebagai mahasiswa dulu yang zaman dulu gue cuma nongkrong. Gue lebih ke diri gue muak dan mual aja kali ya, sama banyak institusi plat merah di negara ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang menurut gue ini udah akumulasi sih. Semua orang udah ngerasain akumulasi. Harus dari mana nih pembenahannya? Makanya kalau kemarin ada statement revolusi. Mungkin gue orang yang 100% setuju. Tapi gimana revolusinya gitu kan ya? Jangan sampai juga revolusi itu akhirnya merugikan banyak orang yang sebenarnya berat, men. Orang tuh tiap hari harus cari makan, kadang-kadang nggak ketemu gitu ya. Dan gue percaya satu sih, orang Indonesia tuh jangan diajarin kerja keras dan sabar, karena menurut gue jagoan bos. Kita ingat kita COVID, kita kayak apa sabarnya gitu ya. Kita kayak apa tetap harus bekerja keras dan bergerak. Dan itu sampai sekarang. Tahun politik 2024 kita sabar lagi, kita kerja keras lagi gitu ya. Tahun 2025 juga begitu. Banyak jalanan Jakarta mungkin khususnya masih macet, tapi nggak semua orang juga pulang dengan bisa menghidupi keluarganya secara utuh. Itu yang terjadi mayoritas sih. Mungkin itu kali ya. Sorry kalau gue agak kemana-mana dan looping karena suara ini tuh kayak udah bercampur aduk selama beberapa hari, dan gue memilih untuk ya udah. Gue akan bersuara sebisa-bisa gue. Anyway, kemarin gue juga ikut turun. Oh iya guys, kemarin ikut turun tanggal 25 apa tanggal 28 nih? 29 lebih 29, tepatnya. hari Jumat ya? Hari Jumat. Jadi ada boleh nggak bro kasih gue insight nih? Kan lu di lapangan nih. Iya. Gue ngelihat kan kemarin tuh pas lagi di TV. Sebenarnya di TV itu jarang, tapi gue lihat di waktu itu tempo hari TikTok live tuh masih bisa. Ada YouTube live masih bisa. Terus gue ngelihat ini oke nih, jangan siang-siang masih dialog, ada orasi, beberapa influencer datang, ada beberapa artis datang, terus ya masih orasi lah gitu. Terus pas sore-sore udah mulai berkerumun banyak. Terus gue lihat oke. That's new. Gue bilang maksudnya ini kayak jangan-jangan ini organik. Iya. Jangan-jangan waktu itu. Terus tiba-tiba pas malam kok ada yang aneh. Iya. Nah, terus lu sebelum ini tadi kita pernah bincang, lu pulang jam 7 gitu udah cabut. Iya, kebetulan gue tuh di hari Kamisnya itu full kegiatan yang gue capek banget. Terus gue ketiduran habis sholat Isya lah ya. Kira-kira jam 7:30 tuh udah ketiduran. Kebangun gue jam 1-an, bro. Jam 1-an. Gue nonton TV. Iya layaknya orang nggak bisa tidur gitu ya, sambil nunggu mau ibadah tengah malam.
Terus gua ya standar juga scrolling sosmed gitu Iya, ya. iya. Kok gua nemuin satu case yang wah ini konyol nih, di Lindes kan, yang di Oh, Lindes pasca itu kan. itu, Itu pasca jadi Van almarhum ya. iya iya iya, jadi di Lindes kemudian gue lihat beberapa beberapa postingan dari BEM, karena gue terus terang tanpa tanpa membawa profesi dosen gue selalu melihat bahwa kalau BEM kampus apapun kampusnya udah bersuara turun, menurut gue itu murni kemarahan sebenarnya. Iya, iya. Oke, gue saat itu pantau ada BEM SI dan BEM UI di real time di tengah malam itu. Ya menyuarakan tanggal 29 tuh turun lah jam 1 siang waktu itu. Terus terang gue kabar-kabaran dengan beberapa teman-teman angkatan lintas fakultas gitu ya. Memang tidak semuanya bisa datang, tapi ada yang bisa datang. Jadi kebetulan juga alma mater gue masih muat. Jadi badan gue mungkin juga masih slim lah ya, masih kejaga. Alma mater gue masih muat, pas gue coba oke masih muat. Teman-teman juga masih muat juga. Oke, kita besok turun. Perkara alma mater kita pakai apa enggak, yang penting kita turun gitu ya. Dan kita janji nggak akan rusuh. Karena kita tahu bahwa ada jam demo kan udah diatur ya. Maghrib harus sudah selesai gitu ya. Jadi kita patuh lah dengan itu, sehingga habis maghrib kemudian nilalah turun hujan. Ya kita neduh segala macam. Nah, tapi di sela-sela hujan itu udah mulai ada aksi pembakaran di depan. Sebelumnya sebenarnya udah ada, tapi belum besar. Makin besar. Sebenarnya di situ gue udah narik diri sih. Lu di DPR di mana? Di Polda. Di Polda Metro Jaya. Karena memang BEM itu waktu itu berarti yang Jalan Sudirmannya ini nih. Jalan Sudirman, betul. Yang kemarin kalau kita lihat di TikTok atau di Instagram ramainya di Polda Metro Jaya, karena memang janjian di situ. Sebenarnya di saat itu di lapangan gue sempat tanya sama anak-anak UI gitu ya. Akan ada pergerakan lagi karena posternya itu sebelum ditarik hari Seninnya itu ada mas rencananya di DPR sama mungkin beberapa titik kayak istana dan segala macam. Jadi nggak liar menurut gua. Ya, demo damai lah, firm. Tapi apa yang terjadi di weekend 2 harinya itu kemudian kita tahu ada beberapa rumah pejabat yang dijarah. Terus beberapa titik yang pembakaran yang tidak masuk akal sih menurut gua ya. Pembakaran yang nggak dilakukan. Yang halte itu kapan? Halte itu tengah malam setelah demo di Polda tuh. Udah pulang tuh tengah malam, kita jam 1 jam 2 mungkin ya kalau gua nggak salah timeline-nya. Tapi emang ada Pak orang-orang yang di saat gua pulang belum. Lo lihat ini kayaknya nih ada yang bukan mahasiswa atau banyak. Banyak. Itu kelihatan mata, ada aja kok provokatornya. Ada aja provokatornya dan kita selalu meneriakkan hati-hati provokasi. Banyak. Potongannya kayak gimana? Silap bukan? Enggak, kelihatan potongan masih sipil biasa. Ya kita tahu ya intel juga mungkin berbaju biasa kayak kita orang gitu ya. Jadi bingung juga nih. Bingung. Tapi gerak-geriknya segala macam itu terlihat. Makanya mahasiswa tuh menurut gue, mahasiswa sekarang Gen Z, karena gue masih ngajar Gen Z ya. Menurut gue sebenarnya mereka tuh daya kritisnya keren sih sebenarnya aslinya. Murni. Kemudian menyuarakan yang gitu dia, menyuarakan yang benar lah. Mereka cuma mau demo ya damai. Ketika di lapangan itu kelihatan mata, dan kita menghindari itu. Sampai akhirnya itu 2 hari di weekend itu kita nggak tahu siapa yang jarah rumah-rumah pejabat itu. Kita udah menarik diri semuanya. Mulailah beberapa. Lu yakin ini bukan mahasiswa nih? Bahas. Kalau dari gue pribadi gue yakin. Gue yakin. Walaupun mahasiswa nggak terafiliasi sama BMSI kan? Iya. Kalaupun dia mahasiswa yang mencopot jaketnya atas nama pribadi itu gue nggak tahu ya. Karena kan mahasiswa gue juga nggak tinggal di Depok doang. Ada yang di Jakarta Utara, mungkin ada yang di Jakarta Selatan dan sebagainya. Jadi menurut gue cukup yakin. Nah tapi apakah yang demo yang menjarah itu orang sipil yang kayak apa atau orang bayaran atau apa? Gue nggak tahu deh di situ. Gue nggak sampai, gue bukan intel juga, bukan intelijen juga. Jadi tapi satu yang mungkin gue cukup harus bisa percaya, ada penyusup di situ. Ada. Gitu sih.
menurut gue ya. Hmm. Gitu sih, Din. Iya, iya. Nah, pas lu datang ke demo tempo hari, hari Jumat itu kan udah pulang nih. Apa yang memutuskan lu untuk yang nggak ikut di hari Sabtu dan hari Minggu? Ya karena nggak ada mahasiswa yang turun. Tadi Oh, kan lu gue basisnya bilang hanya gue mahasiswa. Oh. Gue mungkin gue sebagai alumni beberapa Iya, iya, kampus dan gue berkoordinasi dengan teman-teman angkatan, teman-teman yang dulu di BEM, Iya. teman-teman yang dulu aktivis, Iya. lebih aktivis lah daripada gue. Center of attention gue mereka. Once mereka turun, gue turun. Tapi emang udah clear. Kalau BMS itu sempat ada postingan di Instagram tanggal 29 dan tanggal 1 memang, Din, hari Jumat dan Senin. Jadi weekend itu murni bukan mahasiswa. Murni menurut gue murni bukan mahasiswa. Tapi siapa gue nggak tahu. Gue nggak bisa jawab sih soal itu. Iya, iya. Ciri-cirinya nggak tahu juga. Nggak tahu gue, bro. Gue nggak tahu terus terang. Mungkin kalau gue tahu nanti kita podcast kedua kali ya kalau gue tahu ya. Gue apa adanya aja lah. Iya. Soalnya kan di media ini kan ada banyak berkembang isu. Ada salah satu tersangka dari kejaksaan yang inisialnya RC. Sebut aja Riza Khalid. Udah, terus apa namanya? Ya mafia-mafia yang udah lama lah di Indonesia ini nyari Kang Tau gitu kan. Mereka nyari duitnya udah nggak cukup kenyang dengan apa yang mereka rasakan sekarang. Yeah. Dan kalau ditarik-tarik memang ada benernya. Ada pastilah ada benernya. Dan kalau dari pengamatan lu sendiri nih, orang-orang kayak gini kan nggak mungkin nggak ada donatur. Betul, untuk penjarahan ini nggak mungkin. Sangat. Gue ngeliat 98 deh. Itu pas di akhirnya aja tuh kayak yang pas penjarahan itu aja, ini pasti ada yang pencetus nih. Iya. Kayaknya mungkin nggak usah 98 deh, Din. 2020 ya, waktu Omnibus Law ya. Sorry, gue lupa. 2019 ya, Omnibus Law ya. Waktu kalau nggak salah narasi ya, yang membongkar CCTV 62 menit operasi pembakaran halte Tamrin. Oh iya. Terus. Gue tuh cukup melihat waktu di demo lapangan tuh sebenarnya. Lu hadir juga nggak? Oh enggak. Di tahun itu mungkin gue masih cukup nggak punya alasan khusus untuk turun. Dan 2019 atau 2020 itu gue lupa. Ya apa ya urgensi gue secara bisnis mungkin enggak juga, mungkin gue disibukkan dengan bisnis juga saat itu, disibukkan dengan banyak aktivitas lain. Tapi gini sih poinnya, masuk akal nggak sih men rakyat kecil? Mungkin gue aja tipe orang yang kalau beli bensin secukupnya. Dan bagaimana sama driver ojol? Mereka tuh beli bensin 10.000 yang penting bisa muter seharian loh bro. Sampai dapat penumpang mungkin beli lagi 10.000 lagi gitu ya. Itu nggak cukup buat bakar halte. Butuh berapa jerigen untuk bakar halte, untuk bakar fasum lainnya. Dan gua rasa kayaknya emang bener adanya donatur itu. Siapa dia? Ya ini yang lagi ditebak-tebak sama orang. Makanya kalau gua mengutip sedikit aja gitu, kalau nggak salah Ferry Irwandi juga bilang bahwa kalau mau pakai silogisme siapapun boleh berpendapat dan bisa melakukan apapun gitu ya. Tapi gue mungkin belum sampai titik keilmuan yang proper untuk bilang apakah itu pasti didanai donatur. Gue cuma bisa jawab potensinya besar iya. Tapi pasti mungkin belum kali ya. Ya 80% lah Din mungkin itu dibiayai, dimodali, digerakkan. Itu sih menurut gue. Jadi gue bicara apa adanya aja bahwa di lapangan nggak ada yang bawa ini men, nggak ada yang bawa alat-alat untuk sajam nggak ada. Balik lagi ya, gue berdiri di antara barisan mahasiswa soalnya. Tapi kan lu bisa lihat kayak ada yang di atas, ada yang di belakang, kemudian agak di depan yang pakai baju sipil. Iya itu kelihatan ada yang bawa sajam. Tapi gue nggak tahu mereka bawa bensin apa enggak ya, gue nggak tahu. Tapi di lapangan itu ada. Makanya yang selalu kita suarakan di lapangan adalah hati-hati provokasi. Karena sekali aja ada yang nyulut dengan kata kasar, nggak bohong, mahasiswa pun juga tersulut gitu ya. Tapi hanya mulut aja, hanya kasar karena saat itu kemarahannya sama polisi kan.
sebenarnya apa sih harapan kita waktu itu? Kapolri tahu diri deh, mundur deh. Kita cuma pengen orang-orang itu yang ada di level atas tuh kan pinter-pinter gitu ya, ngelebihin kita semua orang. Mereka punya power, mereka punya. Kita cuma pengen Indonesia ini pemimpinnya kayak di negara maju deh. Kalau lu ketahuan atau lu tidak pantas atau belum pantas, lu punya malu deh. Lu jangan maju dan lu jangan pertahankan itu. Kalau udah diserang, kan Vox Populi Vox Dei ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu nggak bisa dibantah. Kalau udah tahu gerakannya kayak gini, coba deh mundur. Mundur selesai kok. Iya sih. Menurut gua ya, Iya. mundur selesai. Dan lu kesatria men. Lukanya mungkin belum langsung sembuh. Ya kita koreng juga nggak langsung sembuh Din. Tapi akan cepat. Akan cepat, akan clear gitu. Nah problemnya adalah sekarang sistem demokrasi di Indonesia mungkin, atau mungkin sistem kepartaian, atau gua nggak tahu ya, konstitusi gitu ya. Kayaknya ketika masyarakat minta mundur, dia bilang ya tunggu ketua umum partai. Tunggu ketua umum partai. Jadi mereka tegak lurusnya sama siapa yang quote and quote memberikan mereka area pekerjaan itu gitu ya. Kayaknya ketidaktahuan diri itu, moralitas itu sih yang menurut gue udah rendah sekali. Men, Indonesia itu cukup dikenal negara dengan keramah tamahan dan berbudi pekerti luhur sebetulnya. Banyak banget negara luar yang menganggap Indonesia itu budayanya mahal. Parah. Ya apalagi SDA-nya gitu ya. Banyak orang juga bilang Indonesia mati, dunia nggak bisa hidup gitu ya. Terus SDM-nya gimana? Susah. Ya akhirnya bikin yang di bawah pun moralnya juga rusak karena makan aja nggak bisa Din. Jadi kadang-kadang di bawah juga ada kesempatan sedikit rauk sebanyak-banyaknya. Apalagi di teori ekonomi yang kita nggak bisa bantah, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Ya mungkin kemarin penjara di rumah Syaroni gitu. Gue nggak modal apa-apa. Wah tiba-tiba gue dapat Iron Man nih 150 juta, tas LV, bahkan jam uang dolar itu. Iya uang dolar itu yang mungkin sederhana mungkin mereka. Gue dapat $100, tukerin money changer, gue bisa makan, keluarga gue bisa makan, gitu ya. Hilaf mereka mungkin akhirnya di hari setelahnya gue yakin hilaf nih, harusnya gue nggak kayak gitu. Tapi ya udah, dan udah terjadi gitu. Itu sebenarnya sebab akibat kan, nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Apinya ya siapa? Ya mereka yang di atas karena moralnya sudah bisa dibilang tipis banget gitu ya untuk merasakan penderitaan itu. Ya nggak, jangan salahin kalau misalnya yang di bawah juga ikut hilang moralnya. Kan pepatah Cina tuh kan bilang ya, ikan busuk tuh dari kepalanya. Jadi kalau potong kepalanya atau kepalanya tahu diri untuk mundur, nggak tahu kenapa gue yakin itu nggak akan terjadi deh. Tapi saat hari Jumat, kemana mereka semua? Kabur bos. Kan emang benar kabur kan. Netizen yang nemuin yang satu di Singapura, yang satu ada yang di Australia, ada yang di Cina, bahkan katanya DPR lagi kunker. Gue sampai teleponan sama teman gue orang DPR. Gue bilang institusi lo bobrok banget. Gue nggak ngelihat lo lo tetap teman gue lah. Gue bilang lo tetap teman gue. Tapi sorry banget, gue harus bilang apa deh, gue teleponan waktu itu. Dia bilang itu kementerian bro, nggak bisa bos. Kementerian tuh bukan wakil kita. Lu wakil kita. Ya dia sih sebenarnya nggak punya jabatan yang terlalu tinggi di DPR. Tapi gue at least dari lingkungan terkecil, gue punya teman aja, gue menyampaikan, men, gue ada di internal lingkungan pekerjaan yang pernah katanya dianggap beban. Gue dosen, gitu ya, apalagi guru honorer di daerah. Sementara gue tahu kehidupan lu kayak apa. Dan lo akan ngantor nggak seminggu ke depan? Gue sempet tanya tuh, enggak. WFH. Dia nggak bilang WFH juga. Gue mendingan di
adalah bro di beberapa tempat yang Oh, iya. gue cukup safe dulu lah Ah, buat gue sendiri minimal gitu. iya, Nah itu kan berarti kan kumulatif kan. iya. Semua orang mungkin nggak semua tapi mostly orang-orang DPR akan berpikir itu sampai dia bilang sekarang tuh sebenarnya lagi kunker. Kunker apaan? Kita Iya, tahu lagi kunker tuh ngapain sih? iya, Hasilnya apa sih buat Indonesia? iya sih. Nggak usah lah bro. Lo ngomong sama gue sebagai temen kunker gitu ya. Iya. Itu yang gue sampaikan sama dia. Jadi marahnya kita semua ya karena itu Din, karena moral yang udah bikin kita muak Iya, dan mual. degradasi. Yes. Iya, degradasinya tuh udah parah. Startnya dari kapan? Menurut gue startnya dari pemilu Pemilu 2024. Ketika anak seumur gua jadi wapres. Buat gua lo lebih pantas jadi wapres. Bukan karena lo teman gua, Iya. tapi karena proses perjuangan lo atau mungkin teman-teman gue yang lain yang di bisnis yang bleeding, gue terang-terangan bilang kalian lebih pantas. Atau teman-teman dosen gue bro yang di UI yang berkarir yang bener-bener fit and proper tesnya susah banget menurut gue, mereka lebih pantas. Kadang-kadang di obrolan kecil di kantin kampus gitu gue bilang gue lebih setuju lo jadi wapres deh, gitu ya. Gue nggak tahu abis ini gue bakal kena apa enggak, tapi perasaan itu sama. Menurut gue itu startnya sebenarnya. Itu startnya di mana ya katanya sih konstitusi kita diacak-acak. Iya, bukan katanya mah benar. Iya oke. Kata banyak orang, kata Iya, hampir 99% masyarakat faktanya, Indonesia faktanya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan. Dan Ferry Amsari tuh bilangnya waktu itu di satu acara gue tonton. Kebetulan gue tuh punya kebiasaan gue bisa tidur kalau dengerin acara yang berat bro. Wow. Iya. Oh ya? Jadi bukan musik gitu. Kalau musik malah gue oke, menikmati oke. nggak bisa tidur karena gue wah kalau nonton konser keren ya gitu, malah jadi melek gue. Ini kalau nonton yang politik gitu meresap aja gitu. Akhirnya bisa tidur. Gue suka dengerin. Maka Ferry Amsari bilang bahwa ketika proses Mas Gibran itu naik jadi disyaratkan di MK nggak pernah disidangin kan, tiba-tiba cepat aja gitu. Nah orang kan akhirnya jadi nunggu saat ini, katanya ada DPR mau ada perampasan aset segala macam, kok lama? Katanya mau ini itu undang-undang ini itu, kok lama? Kenapa kalau yang di atas cepat? Lu hitungan jam hitungan hari lu jadi. Tapi kenapa kalau yang membawa suara rakyat kok lama? Lamanya nggak tahu lagi sampai kapan, gitu ya. Jadi menurut gue sekarang sih para cendekiawan, akademisi, mahasiswa kah itu segala macam itu lagi wait and see. Karena ada tuntutan yang dikasih deadline kan, sama yang 17/8 itu ya. Kita nggak tahu kalau sampai 5 September nanti belum tercapai semuanya, apakah masih akan ada demo? Prediksi teman-teman, at least gue masih ngobrol sama beberapa teman-teman mahasiswa sih akan, tapi damai. Balik lagi akan ada sasaran di mana ya udah DPR kita dudukin, at the real time kita harus ngelihat bahwa kepentingan kita diakomodir di situ gitu. Jadi sebenarnya nih kalau gue dengar dari cerita lu ini, sebenarnya masalahnya ini akumulasi bro. Iya, tapi mostly-nya ini semuanya di DPR sebenarnya. Karena Bisa suara-suara dibilang. kita ini kan mereka tuh sebenarnya secara theoretically mereka tuh kan adalah perwakilan kita nih. Mereka tuh kan wakil kita yang tuannya kan begitu. Secara theoretically nih. Iya. Nah, terus pas kita berjalannya usia kita berlanjut segala macam, kita berjalan, tiba-tiba kok mereka kurang empati lah, quote and quote. Nggak punya empati bro. Wow. Bukan kurang. Iya. Jelas nggak punya empati menurut gue untuk di posisi mereka. Tapi lu nggak yakin ada DPR yang? Oh yakin. Iya. Gue masih percaya bro di dalam gedung itu banyak orang yang berproses dengan baik dan punya integritas. Iya. Makanya nggak perlu semuanya turun, bukan? Sayangnya yang jadi pembicara yang suaranya keluar, mereka yang punya jabatan cukup tinggi di DPR, gitu ya. Gue nggak bilang bro dalam satu genteng tuh 100% tuh salah semua, enggak. Tapi balik lagi kan ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau orang akan Jadi Puan Maharani nih. wah
Nggak cuma dia menurut Iya, gua iya, sih. iya. Harus dievaluasi juga sebenarnya semuanya Iya ya. dong. Wakil ketua semua. Kan Bahkan mungkin Pak Dasko juga kalau emang perlu dievaluasi juga kan. iya makanya mungkin Pak Dasko masih cukup aman karena nggak ada statement yang menyakitkan. Iya, iya. Kan kuncinya di statement yang menyakitkan kan, bro. Iya. Kita yang di bawah ini apa sih? Kita sibuk men dengan cari makan dan ya. kesibukan agar hidup kita tuh bervalue. Iya. Tapi ketika kita lagi break dari kesibukan kita, tiba-tiba berita apa yang baik di Indonesia selama dari katakanlah semenjak pemilu sampai hari ini. Hampir setiap hari kita diberondong berita yang wah kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu ya. Jadi kayak kok ini ngulang ya. Dan tadi lo sempat singgung 98. Ya ini yang terjadi 98, hanya waktu 98 ada kekuasaan yang sudah cukup lama nih. 32 tahun. Kalau ini kan baru 8 bulan ya istilahnya ya, 9 bulan. September. Oke. 11 bulan, belum setahun, jalan setahun lah gitu ya. Tapi kok segini kacaunya ya. Terus udah gitu lembaga riset bisa-bisanya bilang tingkat kepuasan publik sama pemerintah tuh berapa ya? 80% puas. Iya, 80% plus. Bos, angkanya dari mana, Bos? Iya, basis data dari mana? Dari mana? Lu pernah di survei? Enggak sih. Gue juga enggak. Teman-teman bisnis gue tanya enggak pernah. Iya. Teman-teman mahasiswa enggak pernah. Iya. Lalu siapa yang disurvei? Clear dong. Respondennya buka deh. Siapa mereka yang bilang puas? Kalau respondennya tuh 100% orang DPR, ya wajar kalau 80% bilang puas. Orang mereka koalisi semua kan. Gemuk banget lagi koalisinya. Bukan gemuk lagi. Tapi gini, statement lu keren banget dan gue pengen tahu nih gini. DPR, eksekutif semuanya harus ada perbaikan nih. Iya. Menurut lu kita udah nyoba reformasi di 98. Iya. Pertama kali gue mendengar kata itu, kata yang luar biasa keren. Tempo hari dulu kita masuk pada periodenya Pak B.J. Habibie, masuk ke Gus Dur. By the way, beliau idola gue. Oh iya sama. Dan sampailah detik ini kita masih dalam periode reformasi. Iya. Terus kemarin ada yang menggaungkan revolusi. Nah, kalau memang revolusi, kita nih mau apa sistem pemerintahannya? Menurut lu aja nih. Sistem pemerintahan atau apa yang akan kita sebenarnya nih, apa yang cocok buat kita? Oke. Kalau gue tuh tadi sebelum di jalan ke sini gue juga mikir Din lo bakal nanya pertanyaan ini sebenarnya. Gue ada satu sisi sempat kepikiran dan ini kuat banget. Kalau negara ini mau dijadiin otoriter lagi karena Pak Prabowo basisnya militer, otoriter deh sekalian. Tapi harus fair. Fair tuh gimana? Ketika ada korban yang dilindes atau masyarakat sipil yang meninggal atau mungkin masyarakat yang demo, lu jangan represif. Tapi jangan juga Polri yang jelas-jelas ngebredel masyarakat lu naikin pangkatnya cuma karena dia sakit. Itu yang gue bilang asas adilnya tuh nggak jalan. Memang manusia nggak bisa adil, Din. Memang manusia nggak bisa adil. Yang adil tuh cuman Tuhan yang Maha Esa. Tapi kan sebagai orang yang punya helikopter view ya, eagle view, dan punya menurut gue moralnya harus dijaga adalah kalau lu mau otoriter ke semuanya, jangan karena lu berbackground militernya lu jaga, angkatannya lu jaga. Kalau tahu oke, masyarakat udah teriak nih, Pak Kapolri turunin. Presiden kekuasaannya penuh bos di negara ini, ya. Kita bisa belajar. Kenapa Singapura maju, misalnya? Iya bos, koruptornya benar-benar disikat di situ dulu. Atau Korea Utara sekarang, kita tahu selentingan berita lah apa yang Kim Jong Un lakukan, atau Chinese, ya Xi Jinping. Kita bisa ngomong. Pemimpin tuh bisa ngomong, bisa kunker, bisa menghadiri acara-acara mereka. Dilakukan nggak di negara ini? Enggak, bos. Nah, jadi kalau menurut banyak orang Indonesia belum siap demokrasi dan harus otoriter, harus menyeluruh. Gak usah lagi ada musyawarah untuk mufakat untuk beberapa case tertentu. Jadi jangan juga udah kita tidak ada bergeraknya di sosmed karena cuman itu media yang bisa dibilang
nggak murni-murni juga gitu ya. Iya, Tapi itu yang bisa orang lakukan sekarang karena di tangan masing-masing. Jangan juga kemudian kita mendengar lagi polisi dinaikin pangkatnya. Itu sakit hati lagi, Din. Oh, oke Iya oke oke dong. oke oke. Gimana? Iya. Orang marahnya sebegitunya. Kita nggak boleh ngamuk. Karena kalau kita ngamuk, kita tangan kosong. Lah mereka pakai pistol, Bos. Yang nginjek, yang ngelindes anak umur 21 tahun yang jadi tulang punggung keluarga aja dilindes pakai barakuda kok. Iya iya. Gila lu. Berapa miliar itu barang? Dan dibayarnya Tembus sama peluru. siapa? Peluru nggak tembus gitu ya. Berapa harus gimana kita? Kita nggak turun. Oke, kita nggak turun, kita tetap damai, tapi kita ngedenger kayak gitu. Urgensinya apa? Hanya karena polisi dirawat terus mereka kerja luar biasa. Rakyat kerja lebih luar biasa, men. Pagi sampai malam kadang-kadang ninggalin keluarganya. Oke, polisi juga sama. Kan nggak ujuk-ujuk rakyat besoknya dinaikin pangkat juga sama perusahaan-perusahaannya, iya dong. Yes. Ada KPI yang jelas. Makanya kemarin mungkin salah satu tuntutan KPI yang jelas dong buat DPR. Gitu ya. Oh. Mungkin itu sih kalau gue sempat kepikiran, ya udah deh kalau mau otoriter segala deh. Otoriter sekalian deh. Sekalian. Tapi benar-benar menyeluruh. Soalnya gini, gua melihat, beberapa kali gua baca buku Pak Prabowo yang paradoks segala macam. Gua ngelihat di otak beliau ini full sosialisme, men. Oke. Gua ngelihat, gua membaca ini kayaknya, ya ini apalagi makan gratis. Pendidikan kan itu kan awalnya ya, maksudnya program-programnya kan makan bergizi, sekolah rakyat, terus ini mau dibikin lagi gua nggak tahu nih jadi apa enggak, dan I hope ini kejadian kayak wajib militer untuk bagi teenager atau something like that gitu loh. Maksud gua ada kesan untuk lo cinta Indonesia dan kembali ke zaman dulu proklamator kita untuk lebih ke sosialis. Jadi perlahan-lahan kapitalis ini kita ya step back a little bit, ya, sedikit demi sedikit. Walaupun ini sangat-sangat susah, cuman gue ngeliat ada patternnya ke sana. Iya. Nah, menurut gue cukup setuju mahal itu. Ide. Nah, soal pelaksanaan ini kita gue masih optimis untuk ayo dong iya, gitu. harus optimis. Menurut lo gimana dengan ide-idenya Pak Prabowo? Apakah sampai saat ini bisa terrealisasi, dan kalaupun iya berapa persen, atau dan sebabnya, alasannya, dan kalau enggak kenapa? Pertama gue harus bilang dulu, gue bukan mendukung Pak Prabowo pada saat kemarin pemilu. Faktornya banyak. Pak Prabowo bukan orang yang susah dari lahir. Kita tahu bapaknya siapa, menantunya siapa. Lebih kepada lagi faktor lainnya adalah gue gak suka sama cara pemilihan wapresnya. Tadi udah gue singgung ya. Bahwa pemikiran bahwa Pak Prabowo cinta Indonesia dan sosialis tadi, gue sekarang cuman tugas gue pribadi, dan gue dari dulu selalu siapapun presidennya, kita harus dukung pemerintahan, menurut gue ya. Tapi apakah hal-hal tadi yang lo sampein itu bisa diimplementasikan apa enggak? Jujur gue masih kabur, Din. Jujur gue masih kabur. Karena menurut gue journey seminggu ini aja deh gitu ya, yang kita harapkan bahwa ada cukup banyak perubahan. Mungkin belum sampai 20% hal-hal yang diharapkan masyarakat itu terjadi. Ini contoh. Oke, thank you buat partai-partai yang udah terlepas dari pemikiran Pak Prabowo gitu ya. Karena Pak Prabowo manggil semua ketua partai kan. Oke, thank you buat partai-partai yang udah menonaktifkan atau memberhentikan sementara atau apapun lah namanya di situ. Mereka udah bersuara. Tapi apakah udah semua partai? Belum. PDIP dengan Deddy Sitorusnya yang sempat bilang bahwa lo bandingin rakyat jelata sama DPR, berarti sesat logika, sesat pikir. Lo mundur deh bos, mendingan.
gitu ya. Atau Atau kita balik, Bu Mega, tolong dong. tolong dong Heeh. diurus deh saat ini juga, nggak Iya. usah nunggu besok. Bu, tolong Bu. Bu Puan, nggak usah nangis. Iya. Nggak, kita nggak butuh nangis sama minta Iya. maaf ya. Enggak, kita Konkret butuh ya. langkah konkret. Iya. Langkah konkret, bos. Iya. Perkara kita makan kita cari sendiri kok. Iya, iya. Tapi suara kita yang didengar, lu statement aja mundur semuanya. Lu nggak pantas, titik. Nah, gua belum pada tataran untuk bicara revolusi atau reformasi besar atau Pak Prabowo dengan segala ideologinya. Gue cuman bisa bilang bahwa kalau lo tadi bertanya apakah mungkin dilakukan, semua kemungkinan masih bisa, Din. Cuman memang gue percaya Pak Prabowo itu punya strategi. Ada kan lu ahli strategi ya di militer ya, intelijennya oke banget gitu ya. Dan gue pernah nemu satu tayangan bahwa ada purnawirawan yang selalu menjaga Pak Prabowo di belakang. Sehingga mereka inilah yang gue percaya lebih punya power yang kuat dibanding gue orang nih untuk bisa merealisasikan apa yang lo tanyain tadi. Kita tinggal orang-orang pinter nih, pinter maksud gue akademisi, intelijen, bukan berarti rakyat itu bodoh, enggak. Itu tinggal wait and see aja, gitu ya. Balik lagi ke sipil sudah punya timeline atau deadline. Kita lihat nanti di deadline step by step itu apa-apa saja yang sudah dilakukan. Ini akan demo berkepanjangan, Din. Oh iya. Menurut gue dapat insight itu. Bukan gue yang yakin, gue dapat insight itu. Tapi bagaimana caranya supaya demo ini atau pergerakan ini terlihat smooth dan tidak anarkis gitu ya. Ini yang perlu dilakukan menurut gue, kebijaksanaan yang sangat harus dijaga di semua elemen. Apalagi mereka yang balik lagi ke mahasiswa gitu ya, atau ke orang-orang yang murni untuk kita bisa berubah dengan damai kok, gitu ya. Damai itu tapi gimana, gitu ya. Menurut gue kan pandangan gue, anggaplah mungkin gue sotoy aja lah kali ini ya. Pandangan gue mungkin akan ada hari tetap DPR akan didudukin. Dan apakah pendudukan itu dalam 5 tahun ini? Mungkin dalam hitungan hari, bro. Oh, wow. Mungkin menurut gue hitungan hari. Cuman tapi kapan? I hope juga begitu. Kalau mereka nggak berubah, itu aja. Karena konsolidasi itu terus dilakukan, bro. BEM seluruh Indonesia yang gue tahu. Balik lagi ya, bro. Gue sekarang hanya bisa punya teman-teman mahasiswa yang gue masih ada di lingkungan mereka, gue cari tahu, gue menjadikan mereka teman. Di kampus ya gue dosen dan mahasiswa, tapi di luar gue anggap mereka teman. Gue lihat mereka ngasih suara, tenang mas, kita masih konsolidasi. Bahkan sampai kita akan menggalang dana pribadi. Karena di zaman kami dulu, kita dulu kuliah, pergerakan kan kebanyakan kita cari duit, jualan bunga. Proposal. Kemudian proposal kalau bisa dapat sponsor ya. Tapi kan dalam skup kecil teman-teman ada yang bagi lu jualan bunga ya, lu ngamen ya lu ini. Sehingga dana kolektif itu dipakai untuk pergerakan. Nah, secara diam-diam gue yakin mereka melakukan itu, Din. Semua kampus. Dan mungkin nggak semua, tapi banyak kampus yang kita wait and see deh sebagai orang yang bisa mikir. Apakah iya di tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan deadline-nya itu ini akan kejadian? Kalau itu belum kejadian, demonya akan berkepanjangan. Tapi gue yakin tidak akan rusuh. Sehingga nanti kita bisa tahu di daerah-daerah yang rusuh itu berarti penyusup. 98 eranya belum sosmed, Din. Mahasiswanya udah bener kok, turunnya di DPR doang. Tapi ketika ada penjarahan di negara lain, di beberapa daerah lain, itu kan berarti bukan mahasiswa dong. Logikanya gitu kan. Logika aja deh, logika bodoh-bodohan lah, logika sederhana. Yang maaf, beberapa tokoh-tokoh Tionghoa dijarah saat itu. Kalau dulu yang kabur orang-orang Tionghoa, bro. Kalau sekarang pejabat yang kabur. Lu bisa bayangin? Kebalik banget ya, aneh banget ya. Aneh kan? Sekarang orang Tionghoa kita jaga. Maksudnya gue percaya gue punya banyak teman Chinese pinter. Gue banyak belajar bisnis dari mereka. Gue banyak belajar. Gue sebenarnya lebih ke
kalau gue mau merubah mental gue secara bisnis tuh gimana sih, gue banyak ngobrol Din sama teman-teman Tionghoa. Iya. Nggak malu-malu gue buat ceritain seberapa besar outstanding gue, debt gue, krisisnya gue gitu. Gue harus belajar dari mereka. Gue percaya ya kata Rasul kan, belajar ilmu sama negeri Cina. Gue belum bisa ke Cina bos. Iya, Jadi minimal gue di sini deh. minimal di sini deh gue belajar sama Cina teman kota Tionghoa. dah. Iya, Cina kota dah, Cina Kelapa Gading, Cina Pik, Cina BSD gitu ya. Gue selalu menyempatkan waktu untuk ngobrol sama mereka. Iya. Dan mereka banyak yang baik bro, mereka baik yang cinta Indonesia. Tapi kok pejabatnya kabur? Iya. Kenapa? Takut atau apa? Gemetar lo takut dipukulin? Enggak, kita nggak bakal mukulin, kita nggak bakal serepresif aparat gitu loh. Kita cuman pengen perwakilan ini tuh dikasih pintu masuk ke DPR. Yaudah ngobrol, rumusin, teken sekarang juga deh apa yang jadi tuntutan kita, buktiin, maka akan damai dulu aja. Berubah atau enggak kita nggak tahu bos. Ada banyak agenda lain di atas langit ada langit ya. Jadi ya kalau tadi lo sebut beberapa pendana, lo sebut nama segala macam, ya gue nggak tahu lah akan seperti ada pasti. Kalau ngomongin ada mah ada, cuman itu kok sebagai masyarakat middle low yang cuman ditunggu itu adalah please perubahannya dari situ deh. Gitu sih Din menurut gue ya. Iya. Ya mudah-mudahan berubah. Gue sih optimis. Semoga ini DPR juga bisa tobat nasuha bro. Jangan cuman udah diberhentiin atau apapun lah namanya dari DPR. Gue nggak tahu dari kepengurusan dan mereka nggak kapok. Dan semoga yang menggantinya mereka di DPR juga minimal nih kayak Ahok dulu nih. Jadi dibikin kayak des buat kita ngadu aja dulu dah. Betul. Itu aja kan DPR tuh gede pak, hektar pak. Maksud gue adalah dibikin gampang. Kalau misalnya nggak ada vendornya, gue pro bono, gue yang bikin. Taro tuh des dari misalnya dari Nasdem, dari PDI, taro. Gue mau ngasih tahu ke mereka nih, gue butuhnya gini. Misalnya gue misalnya pengen ngeredit motor nggak bisa karena kol 5, bantuin gue dong. Gitu aja gampang-gampang aja. Benar. Kan lu ada dana aspirasi kan, gue tahu. Iya. Nah jadi hal-hal yang kecil kayak gini ini berarti pak buat kita. Sekecil apapun perjuangan kita dan kamu itu juga berarti buat masa depan kita. Dan please, lu kalau mau lama ya DPR nih di lu mau karir lu sukses, cukup dengerin kita doang kok. Ya. Cukup laksanakan yang sekecil-kecil ini, gampang kok. Betul. Gampang banget kok. Betul. Murni bro kita bro. Murni bro. Kita murni. Iya. Kita murni. Anyway, ada closing statement dari lu? Closing statement. Gue pengen pesan-pesan yang mendalam dong. Buat teman-teman kita dong. Oke. Ini lagi berjuang yang kata lo sampai nggak akan berhenti demonstrasinya. Dan kalau memang DPR atau orang-orang yang berkepentingan nggak bisa kita nasihatin lagi melalui media sosial atau melalui apapun, ya I'm sorry. Ya. Closing statement. Ini kalau closing statement sebenarnya karena sudah balik lagi ke akumulasi akan sangat banyak. Poinnya gini sih. Jujur gue pribadi dan kebanyakan orang sebenarnya tetap harus optimis, walaupun faktualnya adalah gue pribadi masih merasa pesimis. Terhadap apa? Terhadap banyak tuntutan ini bisa terselesaikan dengan cepat. Itu yang pertama. Siapa sih yang nggak mau hidup tenang? Siapa yang nggak mau ekonomi baik-baik saja gitu ya? Lagi-lagi harapannya adalah doa. Semoga benar-benar bisa pulih seperti era kita sebelum COVID itu sehat kok. Paling tidak bisa di situ. Ada satu statement juga kalau memang semua masalah bisa diselesaikan dengan doa, Rasul nggak akan perang bro. Gitu ya. Jadi kita nggak berharap perang itu ada. Pak Karno juga bilang bahwa masa depanmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan kita lagi ngerasain itu sekarang. Gue rasa gue bingung Din harus closing statement apa, karena di diri gue sendiri itu masih cukup besar rasa pesimisnya. Walaupun balik lagi, thank you banget buat semua orang yang masih memberikan harapan, karena
afirmasi itu dibutuhkan sama banyak orang, sama masyarakat gitu ya. Sisanya ya tinggal kita wait and see. Harapan gue cuman please yang di atas, mau lu wapres, ketua DPR, ketua partai, siapapun yang mengemban jabatan strategis dan penting, Kapolri, Panglima deh sekalian nih, supaya Panglima adil. deh sekalian deh gitu ya. Kalau lu punya integritas dan udah kayak gini, mundur deh, mundur. Nggak akan lu celaka hidup lo kok dengan lo punya jiwa kesatria. Banyak masyarakat cuma pengen itu, reda, Din. Kalau mereka bisa punya jiwa kesatria, itu yang hilang. Itu yang bisa menumbuhkan lagi moral yang baik di masyarakat. Gitu. Gue nggak tahu ini bisa jadi closing statement apa enggak gitu ya. For the last, mungkin gue masih berharap Indonesia akan menjadi Indonesia emas, bahkan mungkin lebih cepat dari 2045. Karena dikhawatirkan kalau terlalu ditarget 2045, ada juga yang bilang 2030 Indonesia bubar. Jadi kita terlalu banyak informasi kan sekarang, dan gue masih jadi orang yang percaya kalau Indonesia akan emas. Ya perkara besok Jumat kiamat atau Jumat depan kiamat kita udah nggak tahu ya Din ya. Cuman hopefully Indonesia emas akan terjadi. Amin. Dan semua masyarakatnya betul-betul sejahtera, dan orang-orang yang sedang berkelebihan jangan pernah mikir untuk bantu orang lain yang lagi susah. Karena sekarang banyak banget orang yang lagi susah. Ketika lo campaign jajan buat UMKM, mungkin gue pribadi, gue lagi nggak bisa jajan gitu ya, tapi gue janji kalau nanti semua sudah membaik, gue akan jajan dan akan membantu seperti sebelum gue krisis, sebelum COVID dulu, mempekerjakan saudara, temen yang di PHK dan lain-lain, itu pernah gue lakukan. Banyak banget pas sekarang PHK. Nggak perlu juga lah gue ceritain secara detail apa yang gue lakukan ya, tapi gue percaya masih banyak manusia baik sih di Indonesia. Masih banyak. Asal jangan pelit lah. Itu aja udah gitu ya. Itu aja sih Din mungkin. Gue nggak tahu masih terlalu banyak. panjang closing statement gue, cuman ini udah akumulasi soalnya. Menurut gue akumulasinya itu di moral titiknya ya, puncaknya ya. Moral atasnya kepalanya bener, ke bawah gampang untuk bener kok. Oke, terakhir nih. Ya. Menurut lu, ya, ini media sosial nih, kita rem dikit boleh nggak? Enggak. Gue belajar media. Kan lu tadi bilang kan agak otoriter boleh nih. Oke, berarti kan ada satu yang ngepalai kita semua untuk supaya informasinya bisa berjalan dengan kemauannya dia sendiri. Menurut lu media sosial perlu nggak sedikit gue bungkam? Atau misalnya gue presiden nih. Presiden. Ini gue bungkam dulu, gue benerin dulu seminggu ini, gue bungkam dulu. Jawabannya dua, Din. Yang pertama adalah kalau media massa itu memberitakan seada-adanya, bungkam media sosial. Orang akan bungkam karena real story-nya dari situ. Tadi gue ceritakan, ketika gue nonton preskon Menhan, ternyata di Kalimalang, di Bekasi itu rusuh, dan itu nggak ada di media. Ketika anak umur 21 tahun lagi nyari nafkah buat keluarganya, dia dilindas, nggak ada di media. Itu jadi alasan gue kenapa yang kedua, jangan dibungkam. Masyarakat mau dapat info dari mana? Oke, so gitu ya? Si Mutia Hafid ini yang harusnya dia bilang nih sukarela live TikToknya dimatiin. Gak percaya gue, sorry. Gue sorry banget, gue gak percaya. Mbak Mut ini gak percaya, udah buka aja. Gue gak percaya karena semua pelaku bisnis itu masih sangat. Tapi ironis loh Pak, dia wartawan yang pernah diculik, inget gak lo? Iya, kemarin ada satu teman gue bikin postingan, menurut gue sih wartawan dengan kayak gini tuh gak ada integritasnya. Nah itu dia yang hilang ketika udah di atas. Gue gak meremehkan Bu Mutia Hafid, Bu, minta maaf ya Bu. Tapi gue gak percaya karena otoritasnya di mereka. Gitu ya. Temen gue juga ada yang menjelaskan, gue sampai tanya by direct message dan WhatsApp, lu punya otoritas untuk menutup judul. Mau lu alasannya lahir ribuan segala macam, kalau lu punya tim satgasnya di hari itu bisa ditutup kok. Kan masyarakat sederhana kan, live TikTok bisa lu tutup. Oke, itu kesadaran TikToknya. Nggak percaya gue. Gue sorry banget, gue nggak percaya. Apa susahnya buat Komdigi menutup
situs-situs judul dan pinjol Iya. yang memang udah sekarang nonton YouTube iklannya pinjol, Iya, nonton iya. apalagi Gua setuju iklannya banget lagi. pinjol, apalagi terus orang-orang yang nggak bisa makan, udahlah gue pinjol aja lah, Iya, nggak usah gue bayar. iya. Mau Gua ngerti gimana? lagi, iya. Menurut gue semua aspek udah kena pinjol, udah Iya. kena judul, Agree. pengen untung cepat. Agree. Ya itu yang gue bilang, emosi ketidakpercayaan itu udah terlalu dalam, Din. Jadi tutup. Oke, Nah itu jadi gue bilang otoriter semuanya. semuanya ya. Tutup pelaku bisnis yang tidak benar, tutup, tangkepin, miskinkan gitu Yang loh. punya tambang nggak bener, ambil. Hajar, heeh. Konsesi lahan yang nggak bener, Hajar, ambil. hajar, Begitupun bagi orang-orang yang kita bagian, maaf nih, kalau lurah-lurah maling juga kita hajar juga. hajar. Di lapangan kalau kita ketemu maling kita hajar kan. Hajar, ya. Di- Samain aja. Samain aja. Hmm. Samain aja gua. Suatu saat gue jadi perusuh, hajar gua. Iya. Kalau Gantung lu gua. pejabat, tapi ini statement ya, kalau lu jadi pejabat dan lu melanggar konstitusi atau lu melanggar kepentingan rakyat, lu siap dihajar kan? Gua siap hajar dan gue siap mundur, Din. Siap mundur. Karena itu gue dulu. saat ini, Din, gue banyak, mungkin kita berdua, kita satu di beberapa area kita satu circle yang sama ya. Mungkin kita banyak dapat tawaran-tawaran posisi-posisi Iya, lah, iya, iya, either itu organisasi, either itu partai Iya, iya. mungkin. Ada beberapa tawaran yang gue tolak, banyak mungkin. Hmm. Kalaupun ada, itu gue udah kasih pesan dari awal, gue support lu aja, tapi sorry kalau gue nggak bisa banyak aktif ya. Tapi di jabatan lain yang lebih penting, menurut gue, aduh, pendidikan gue tidak sebaik mereka-mereka yang bisa kuliah luar negeri dengan beasiswa, Iya. daya kritisnya lebih tinggi, menang adu debat internasional Iya, dan iya, lain-lain. Gue belum pantas, bro. Bener deh, gue cuman bisa bilang one day gue dipantaskan untuk di situ. Gue tidak akan secara serampangan mengambil posisi itu, dan kalau sampai gue dihajar, lo boleh record ini. Semoga sebelum gue diajar gue akan mundur. Iya, amin. Gampang aja, mundur gue. Gue dengan duit yang gue punya saat itu, gue akan bayar media, preskon tanpa ngundang siapapun, tanpa partai. Katakanlah gue ada di bawah satu partai, gue akan bilang saya mundur. Udah itu aja. Mudah-mudahan di saat itu terjadi ya, bro. Mudah-mudahan gue nggak takut kehilangan harta gue. Iya, gua doain, bro. Semoga yang juga tercapai. Thank you, Pak Haji Gumilar. Thank you. Thank you. Dino.